Puji nama Tuhan. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Siang hari ini kita mau datang untuk menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Siang hari ini kita memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib, dan biarlah kita mau berikan yang terbaik. Saudara-saudara yang ada di tempat ini atau jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun berada, mari biarlah siang hari ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau datang merenungkan betapa besar pengorbanan Tuhan di kayu salib yang sudah menebus kehidupan kita. Dan biarlah mari yang terbaik kita memberikan buat Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin, amin, amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami
pengorbanan Tuhan. How great thou art. How great thou art. My strength, my soul, my Savior God to thee. Jesus, how great thou art. How great thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Pada siang hari ini kita mau datang menyembah Tuhan, merenungkan betapa baik Tuhan, betapa besar pengorbanannya di kayu salib buat kita semua. Tuhan diberikan yang terbaik siang hari ini, dimanapun Engkau berada. Tuhan telah baik, Yesus telah mati buat kita, menebus dosa kita semua. Pujilah Engkau, terpujilah Engkau. Glory, glory, glory. Yes. Iya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kami yakin ketika kami bersama Engkau, kami ingin mengalami kemenangan. Terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saya rindu jemaat Tuhan yang ada di rumah saja yang katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Mari berikan penyembahan-Mu yang terbaik. Kuasa yang tak
sini, kemenangan terjadi. Mari sama-sama katakan, yakin Kau hadir di sini. Amin. Merasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. kami mengalami kemenangan bersama Kau Tuhan, karena Kau telah mati buat kami, Kau telah menebus setiap dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagiku Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, serta selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu buat kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan siang hari ini
Kau yang memberkati kami, kuduskan setiap hati kami Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan siang hari ini Tuhan kami mau lebih lagi dalam kami memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Jemaat yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah, haleluya. 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 Walaupun kita terpisah dengan jarak, tapi kita mau sama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita mau naikkan pujian kita. Dia sungguh baik. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Tuhan Allah penyelamat, kuasa mau dipatahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Dia ada dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kebanggaanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kebanggaanku. angkat jempol dulu saudara. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kau baik Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Kita mau katakan He's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. He's so good to you and me. Haleluya. Berikan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, amin. Ku tak gentar
membuktikan Dia hidup, sebabnya hidup, sebabnya hidup. Ada hari esok, sebabnya hidup sambil datang. Karena Tuhan yang pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup lagi, sebabnya hidup, sebabnya hidup. Ada hari esok, sebabnya hidup. Yang pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan saudara. Haleluya. Kita tetap dalam penyembahan buat Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan bisa menjadi kekuatan dalam hidup kita, menjadi pedoman dalam hidup kita di tengah keadaan dunia yang sedang digoncang saat-saat ini. Tapi kita mau tetap berserah kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi Yesus baik. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia ada hari esok, sebab Dia tak gentar, Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Kasih doa firman Tuhan tentang kepada bangsanya. Dia hidup, ada sebab Dia. Amin, haleluya. Tak gentar
Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Di pertengahan ibadah kami siang hari ini, kami patut bersyukur kepada Allah kami yang ajaib, Allah kami yang sudah menebus dosa kami, Allah kami yang sudah berkorban bagi hidup kami. Sebab itu berfirmanlah Engkau kepada kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu, kami butuh Engkau dalam hidup kami. Sebab dalam perjalanan kami ini penuh banyak tantangan, persoalan yang kami hadapi. Tapi kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menyelesaikan segala persoalan, segala masalah, segala sakit penyakit yang kami hadapi. Engkau sanggup, bahkan sudah korbankan di kayu salib. Sebab itu kami pada siang hari ini, kami meletakkan hidup kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami melalui hamba-Mu, singkapkan yang terselubung. Apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu siang hari ini, membawa kami lebih hari, lebih mengasihi Tuhan, lebih hari, lebih mencintai Tuhan. Dalam kondisi dunia yang semakin hari semakin kacau, semakin hari yang semakin mengkhawatirkan, dunia yang semakin hancur Tuhan, Engkau tolong kami. Melalui kebenaran firman-Mu kami dikuatkan, kami dimampukan Tuhan, supaya semakin hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan halaukan, Tuhan singkirkan. Yang mencoba merampas firman Tuhan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan dengar sabda-Mu, sabda yang berkuasa, firman yang hidup, akan memperbaharui hidup kami dan membimbing kami dari ke hari lepas hari untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat siang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau oleh kemurahan Tuhan kita boleh diberikan kesempatan untuk boleh merayakan Paskah, walaupun tidak seperti yang kita harapkan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan berikan waktu untuk kita. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-118, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Di situ firman Allah pasal yang ke-118 ayat yang ke-22 dan 23. Firman Allah berbunyi demikian. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Nah, dalam pembangunan bait Allah di zaman Salomo, batu penjuru merupakan sesuatu yang sangat menentukan atau memiliki kedudukan yang sangat penting yang tidak bisa digantikan posisinya oleh apapun juga. Nah, apa yang dicatat oleh Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-22 dan 23, sebenarnya ini merupakan nubuatan yang menunjuk pada pengalaman Yesus. Yang Yesus akan alami, yang Yesus harus alami itu kurang lebih sekian ribu tahun yang lalu setelah penulisan nubuatan ini. Nah, di dalam firman Tuhan, atau kalau saya bisa katakan di dalam kehidupan bangsa Israel, kita lihat batu penjuru itu sekali lagi sesuatu yang memiliki peranan vital. Dan sekali lagi tidak bisa digantikan. Sekali lagi tidak bisa digantikan. Nah, kalau kita hubungkan di dalam penggenapan perjanjian lama, kita lihat bahwa batu penjuru sebenarnya itu menunjuk kepada Yesus. Sekali lagi, batu penjuru itu
menunjuk kepada Yesus. Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai 22 firman berbunyi demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang yang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar dari para rasul-rasul dan nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, yaitu tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus menyatakan bahwa kehidupannya itu sebagai batu penjuru. Nah, itu yang Yesus katakan di depan orang-orang Farisi. Dia menyatakan bahwa Dia itu adalah batu penjuru. Itu kita bisa lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Tetapi pernahkah kamu baca dalam kitab suci bahwa yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita." Dan hal yang sama juga dikutip oleh Rasul Petrus pada saat dia berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa batu penjuru itu sesuatu yang memegang peranan penting, maka kita bisa memiliki satu kesimpulan bahwa berhubungan dengan keselamatan, bahwa Yesus diposisikan sebagai penjuru, kedudukannya dalam konteks penyelamatan tidak bisa digantikan oleh siapapun juga. Sekali lagi, tidak bisa digantikan oleh siapapun juga. Sebagai batu penjuru, kedudukan Yesus dalam penyelamatan itu sangat penting, tidak tergantikan. Alasannya mengapa? Yang pertama, alasannya Yesus Kristus sebagai batu penjuru tidak tergantikan karena Dia sangat menentukan keselamatan umat manusia. Sekali lagi, posisi Yesus tidak bisa digantikan karena berbicara konteks penyelamatan, Dia tidak bisa digantikan oleh siapapun juga. Dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12, jelas sekali di situ Petrus dia berkata, "Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Saya garis bawahi kalimat di dalam ayat ini, bahwa di dalam dunia ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya bahwa Yesus satu-satunya nama yang menjamin keselamatan saudara dan saya. Hal yang lain, alasan yang lain, Yesus sendiri mengungkapkan bahwa dirinya sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Kalau tadi Rasul Petrus dia berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalam dunia ini yang bisa menjamin keselamatan. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa. Artinya, tidak ada orang yang dapat datang atau masuk mencapai sorga itu tanpa melalui Yesus. Jadi, kita betapa penting peranan Yesus itu sebagai batu penjuru dalam konteks penyelamatan. Ini alasan yang pertama. Mengapa Yesus sebagai batu penjuru yang tidak bisa tergantikan? Alasan yang lain. Yesus sebagai batu penjuru yang tidak tergantikan karena Ia yang menentukan hidup kita. Baik untuk hidup secara jasmani yang kita jalani selama di dunia ini, dan hidup secara rohani. Pasal yang pertama dalam Injil Yohanes ayat 3 dan 4, dia berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Dia ada hidup. Hidup itu hanya ada di dalam Yesus, tidak ada di luar Yesus. Hidup itu hanya dijamin oleh Yesus, tidak ada di luar Yesus. Itu yang Yesus tekankan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia menjamin, di dalam Yesus ada jaminan hidup untuk di dunia, dan hidup untuk yang akan datang. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, jelas di situ, dia berkata bahwa Dia datang, supaya kita memperoleh hidup, dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Hidup di sini bisa berhubungan dengan hidup di dalam dunia ini. Kelimpahan ini bisa berbicara baik berkat jasmani, terlebih kualitas dari hidup yang ada dalam Yesus yang Yesus berikan buat saudara dan saya. Dan hal yang terakhir, mengapa Yesus sebagai batu penjuru? Dan itu sangat menentukan. Karena saya bisa katakan saudara, Dia tidak hanya menentukan untuk kehidupan kita yang akan datang, tapi Yesus juga sebagai batu penjuru yang tidak tergantikan, karena Dia menentukan juga ini yang berhubungan dengan hal-hal yang kita butuhkan, yaitu berkat-berkat jasmani, rezeki saudara dan saya. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 jelas sekali situ Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, kita akan dapatkan berkat-berkat jasmani. Jaminan pemeliharaan Tuhan akan kita dapatkan. Saya bisa katakan, apabila kita mampu memenuhi syarat yang Tuhan inginkan. Kita mencapai syarat yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan inginkan juga menuntut dalam kehidupan kita, untuk supaya kita boleh menikmati jaminan berkat-berkat Tuhan secara jasmani. Ada syaratnya. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang ditumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Suatu ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukur kepadamu. Tuhan kiranya tolong kita, supaya Paskah kita kali ini bukan hanya sekedar satu perayaan,
Tapi biar kita memahami benar bahwa Yesus itu satu pribadi yang tidak tergantikan. Dia sebagai batu penjuru yang sangat menentukan. Baik berhubungan dengan keselamatan kita. Baik berhubungan dengan kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan kita yang akan datang. Yaitu jangan melepaskan iman kita kepada Yesus. Karena di dalam Yesus ada jaminan hidup saat ini dan hidup yang akan datang. Yesus batu penjuru yang tidak tergantikan. Puji Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup mujizatmu di hidupku. Kita akan nyanyi dari awal pujian ini. Kita semua yang sudah terima berkat firman Allah, kita renungkan kebenarannya. Betapa besar kasih Allah kepada kita, yang sudah mencurahkan hidupnya buat kita siang hari ini. Allah yang perkasa itu, Allah yang ajaib. Dia sudah korbankan dirinya buat kita. Amin, haleluya. Hidup yang baru, caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Salahnya nyanyikan dengan iman. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setiap pribadi yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, biarlah jiwa kita dipuaskan dengan kebenaran firman Allah yang sudah kita terima dengan iman, bahwa Allah sanggup menopangmu, Allah sanggup menolongmu. Karena salibmu Tuhan, ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup. Amin, 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 haleluya. Engkau sangat melakukan segala sesuatu ya Tuhan. Mari kita mengangkat roti kita kepada Tuhan yang sudah menerima roti sebagai lambang daripada tubuh Tuhan, bahwa tubuh Tuhan sudah dipecah-pecahkan buat kita. Dia sudah mengorbankan dirinya buat kita. Haleluya, haleluya. Karena salibmu, salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup. Amin, amin, amin. Hidupku, saudara, kalau kau sudah memujikan pujian ini dengan iman, karena salib Tuhan engkau sudah membuat engkau hidup.
Karena salib Tuhan engkau dibebaskan dari belenggu dosa. Karena salib Tuhan yang akan membuat mujizat kepadamu. Imani bahwa Yesus yang telah mati di bukit Golgota, dia akan bukan mati untuk siapapun, tapi mati untuk setiap orang yang percaya kepada Dia. Khususnya jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini memegang roti, pegang dengan iman. Jangan seperti kebiasaan setiap bulan kita pegang roti ini, tapi imani roti ini adalah tubuh Tuhan. Roti ini adalah dagingnya Tuhan yang akan bersatu dengan daging kita, yang akan bersatu dengan tubuh kita. Kami percaya melalui bilur-bilur Yesus ada mujizat yang akan Tuhan kerjakan. Ada mujizat yang akan Allah lakukan. Karena Dia sudah berkorban buat kita. Dia berkorban buat kehidupan kita. Dia menggantikan kita. Yang seharusnya kita yang harus binasa, yang seharusnya kita yang harus dihukum maut, tapi Yesus melangkahkan dengan keberanian. Dia mengorbankan dirinya buat kita. Apa yang harus kita buat untuk Tuhan hari-hari ini? Pegang roti dengan iman bahwa Allah yang kita percaya ada di hadapan kita. Dimanapun engkau berada saat ini, Dia ada di tengah-tengah saudara, di tengah-tengah rumah tangga saudara. Di mana engkau berada saat ini, di rumah masing-masing, Allah hadir di sana. Allah ada di sana, bahwa Dia maha hadir dan Dia mengetahui segala apa yang kau hadapi, apa yang kau alami. Allah tahu. Sebab itu pegang dengan iman firman ini dan buku, dan kami percaya roti ini akan bawa satu pembaharuan hidup, pembaharuan iman, supaya kita lebih hari, lebih mengasihi Tuhan. Sebelum engkau makan roti ini, dengar firman Allah. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Peringatan ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama roti ini dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita makan dengan iman. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita ambil cawan minum kita. Kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau telah curahkan darah-Mu menebus dosa kami. Engkau telah mengalirkan darah-Mu untuk membebaskan hidup kami dari setiap belenggu-belenggu dosa. Melalui pengorbanan salib-Mu Tuhan, kami dibebaskan dari setiap ancaman-ancaman iblis, daripada kuasa-kuasa maut yang mencoba mengancam hidup kami. Sebab itu dengan darah-Mu kami berani melangkah dengan iman. Sebab itu angkatlah cawan tinggi-tinggi di atas kepala-Mu. Imani bahwa darah Yesus sudah membebaskan dosa-dosamu. Apapun yang kau telah perbuat, dosamu semara kirmisi pun akan diputihkan seperti salju. Itu firman Allah. Dan setiap orang yang meminum darah ini akan diperbaharui oleh Tuhan, akan diperbaharui oleh Yesus. Oleh sebab itu dengar firman Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi pengeringatan akan daku. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Terima kasih buat curahan darahmu buat kami. Dan akan kami minum darahmu, minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab kau besar, amin, amin. Glory bagimu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Allah yang sanggup menolong kami. Biarlah tubuhkan darahmu itu bersatukan kami, itu menyatukan hidup kami dengan Tuhan. Engkau ajaib dalam segala perkara. Amin, amin. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi katakan sebab Engkau besar. Amin Tuhan. Kekuatan-Mu dahsyat menolong kami Tuhan. Bahwa kekuatan-Mu luar biasa buat umat-umat-Mu Bapa. Tiada yang bisa mengalahkan Engkau. Apapun yang Kau hadapi, apapun yang kami hadapi, kami tetap percaya bahwa Allah itu besar, Allah itu ajaib, Allah itu luar biasa. Amin. Tiada seperti Engkau, katakan kembali, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji. Terima kasih banyak Bapak. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang luar biasa, Allah yang tidak bisa tergantikan. Engkau sebagai batu penjuru dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami menjalani perjalanan kami di dalam dunia ini. Tuhan, berikan kami iman yang teguh, untuk kami boleh tetap berpegang kepada keyakinan kami, bahwa benar Engkau adalah batu penjuru yang tidak tergantikan. Dan kami akan tetap yakin, kami akan tetap memegang dengan teguh iman percaya kami kepadamu. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang merayakan Paskah di tahun ini, yang secara manusia Tuhan, satu perayaan yang mungkin tidak seperti yang kami harapkan. Tapi doa kami Tuhan, biar ini tidak hanya sekedar satu perayaan, tapi berkat Paskah sesungguhnya menjadi bagian umat-umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkati umat-umat-Mu. Biarlah berkat Paskah menjadi bagian umat-umat-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, biarlah berkat-berkat Paskah yang ada di dalam Yesus
itu boleh menjadi bagian dalam perjalanan hidup kami untuk hari besok dan yang akan datang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat-Mu yang mungkin dalam keadaan lemah, Engkau kuatkan. Yang menghadapi masalah, Tuhan, Engkau berikan jalan keluar. Kami berdoa bagi mereka, Tuhan, yang dalam keadaan sakit. Tuhan, tolong berikan kesembuhan. Kami tetap hanya berharap kepada kemurahan-Mu. Kami berdoa bagi mereka, Tuhan, yang ditinggalkan, Tuhan. Keluarga Ibu Hanafia yang Tuhan sudah panggil. Ibu Hanafia yang Tuhan sudah, Tuhan, dengan ketentuan Tuhan sudah panggil. Tuhan, tolong hiburkan keluarga mereka, anak, mantu, cucu. Hiburkan Tuhan, kuatkan Tuhan. Dan biarlah mereka boleh tetap di dalam iman kepadamu. Mereka boleh yakin Engkau sebagai batu penjuru yang tidak tergantikan. Berkati keluarga besar anak mereka Tuhan. Dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha mereka. Tuhan, Engkau memberkati. Terpujilah nama-Mu. Dan akhirnya jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terima dan bawalah pulang berkat dan anugerah yang dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta damai sukacita, kekuatan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kita hari ini, besok, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah Paskah pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, melalui kesempatan ini saya memberikan pengumuman bahwa untuk acara kebangkitan seperti biasa, dan saya mohon maaf karena saya tidak memberikan pemberitahuan kepada jemaat sehubungan dengan kondisi saya, karena pada beberapa hari yang lalu saya harus dirawat, diminta dokter harus dirawat di rumah sakit. Dan permohonan kami, topang kami di dalam doa, dan saya terlalu yakin bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Terima kasih buat semua topangan doa Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Terima kasih buat bukti perhatian jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang di rumah diberkati oleh Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Kita masuk dalam pengumuman. Kalau hari Minggu nanti kita akan tetap ibadah jam 10. Itu kita memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, dan ibadah tetap kita adakan secara online nanti mulai jam 10 di YouTube. Dan selanjutnya kita mau pengumuman, kita tetap doakan untuk kesehatan Bapak Gembala. Kalau saat ini Bapak Gembala sedang dirawat di rumah sakit, jemaat Tuhan mari kita sama-sama menopang Bapak Gembala dalam pengembalaan di tempat ini, bahkan kesembuhan biar dipulihkan secara sempurna. Berdoa juga buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit, bahkan lansia-lansia yang untuk pemulihan kesehatan mereka. Haleluya. Dan yang terakhir bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan korban persembahan dan perpuluhan. Jadi dari tim multimedia sudah menyiapkan pembayaran lewat rekening Bank BCA, lewat GoPay dan OVO. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan bisa lewat 3 jalur itulah pokoknya. Oke, puji Tuhan. Sekian pengumuman kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.